Salam logika matematika. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan melanjutkan kembali topik pembicaraan di logika matematika, yaitu pada hari ini kita akan membahas bagaimana menerapkan konsep-konsep logika matematika tentunya dalam pernyataan majemuk untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Karena ini topiknya adalah untuk menyelesaikan masalah, jadi tidak akan diawali dengan teori, kita akan langsung saja masuk ke permasalahan. Sekiranya ada 3 permasalahan yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Kita bisa langsung saja kita mulai dengan permasalahan yang pertama. Jadi persoalan pertama adalah, atau masalah yang pertama adalah bagaimana kita menentukan nilai X agar pernyataan jika 2 adalah bilangan prima, maka X kuadrat dibilang X plus 8 sama dengan 0. Agar pernyataan ini bernilai benar. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat dulu struktur dari pernyataan ini. Jadi ini adalah berbentuk pernyataan majemuk yang berbentuk di implikasi. Jadi pernyataan di atas itu berbentuk P maka Q. Ini berbentuk implikasi. Dari mana tahunya? Jadi penghubungnya. Jika titik-titik maka titik-titik. Ini adalah bentuk implikasi. Yang mana P ini adalah pernyataan apa? Pernyataan yang berbunyi 2 adalah bilangan prima, dan Q ini adalah pernyataan X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Jadi kita ubah bentuknya menjadi bentuk implikasi yang masing-masing P dan Q berbentuk seperti ini. Kita diminta agar pernyataan ini P maka Q ini atau P maka Q ini adalah B. Kita bisa lihat dari 2 pernyataan ini, pernyataan P bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Ini adalah pernyataan 2 adalah bilangan prima. Benar atau salah? Ya, benar sekali. Jadi tau P ini bernilai benar karena 2 merupakan bilangan prima. Selanjutnya, untuk membuat agar P maka Q ini bernilai benar, sementara diketahui P bernilai benar, maka apaan? Maka tidak mungkin Q bernilai salah. Benar maka salah akan bernilai salah. Maka satu-satunya yang mungkin itu adalah apa? Satu-satunya yang mungkin adalah tau Q ini harus bernilai benar. Sehingga apa? Kita akan menentukan berapa nilai X yang di sini supaya pernyataan ini bernilai benar. Caranya sangat gampang. Kita bisa lihat nilai X berapa yang bisa memenuhi ini. Tentu saja ini adalah persoalan persamaan kuadrat. Kita bisa selesaikan. Jadi X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan 0. Min 2 min 4 demikian
hasil kalinya adalah plus 8, jumlahnya adalah negatif 6. Oke, berarti X-nya sama dengan 2, atau di sini sama dengan 4. Oke, kita sudah dapatkan dua buah nilai X yang bisa memenuhi supaya pernyataan ini menjadi pernyataan yang bernilai benar. Oke, jadi pertanyaannya kita kembalikan, saat kapan nilai X-nya supaya pernyataan ini menjadi benar? Ya, kita bisa buat kesimpulannya. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Oke, jadi ada dua nilai X yang memenuhi supaya pernyataan jika 2 adalah bilangan prima, maka X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0 bernilai benar. Ya, jadi kita sudah bisa menentukan nilai X-nya. Ya, kita akan lanjutkan dengan masalah yang kedua. Oke, kita lanjutkan dengan masalah yang kedua. Masalah yang kedua masih berkaitan dengan penerapan dari penerapan dari logika matematik untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Ya, masih persoalannya sama. Ya, tentukan nilai X agar ya, masalah nomor 2 masih sama dengan masalah yang nomor 1. Kita menentukan nilai X agar pernyataan jika X kuadrat plus 1 lebih dari sama dengan 0, maka X kuadrat plus 5 lebih dari sama dengan 0 bernilai salah. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya saya kira masih serupa dengan penyelesaian masalah yang pertama. Ya. Jadi kita lihat dulu pola pernyataannya. Pernyataannya berbentuk P maka Q. Yang diminta adalah P Q ini sama dengan S. Ya. Dengan P itu adalah X kuadrat plus 1 sama dengan 0, dan Q itu adalah X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, kita bisa lihat dulu dari sini, nampaknya belum ada satupun yang bisa kita putuskan nilai kebenarannya, karena semuanya masih dalam bentuk variabel. Tapi kita perlu cermat lagi, kita perlu melihat lebih cermat lagi bahwa pernyataan P ini, kita sudah bisa tentukan nilainya. Masih ingat? Kalian tentu saja masih ingat bahwa yang namanya bentuk kuadrat, jadi bentuk X kuadrat itu selalu lebih dari sama dengan 0, berapapun nilai X-nya. Sehingga ini akan berakibat X kuadrat kalau saya tambahkan dengan 1, jadi dia akan semakin besar lagi, ya. Sehingga ini akan tetap dia lebih besar dari sama dengan 0, berapapun nilai X-nya, ya. Sehingga di sini untuk P kita bisa pastikan bahwa pernyataan P ini selalu merupakan pernyataan yang bernilai benar, ya. Untuk berapapun nilai X-nya, ya. Jadi dengan menggunakan fakta bahwa setiap bilangan kuadrat itu tidak pernah negatif. Oke? Ya, karena kita sudah tahu bahwa nilai kebenaran dari pernyataan P itu selalu benar, maka agar pernyataan P maka Q bernilai salah, maka satu-satunya kemungkinan yaitu adalah saat Q-nya bernilai salah. Oke? Jadi kita akan membuat sini, kita akan membuat ini bernilai salah. Ya. Kapan ini bernilai salah? Oke, kita bisa lihat penyelesaian dari X ini, ya. X plus 5 sama dengan 0. Ya, kita bisa dapatkan penyelesaian dari sini X lebih dari sama dengan negatif 5. Ya, kalau X lebih dari sama dengan negatif 5, maka kita dapatkan pernyataan ini akan menjadi benar.
Ya, sehingga untuk mendapatkan pernyataan Q bernilai salah, maka ini harus kita ingkar, ya. Jadi harus diingkar, ya, atau harus dinegasikan. Ya, bagaimana bentuk negasi ini? Bentuk negasi dari X lebih dari atau sama dengan negatif 5 adalah X kurang dari negatif 5, ya. Jadi dengan memilih X atau nilai-nilai X yang kurang dari negatif 5, kita bisa pastikan bahwa pernyataan ini akan bernilai salah. Oke. Jadi itu terkait dengan masalah yang kedua. Oke, masalah yang terakhir yaitu masalah yang ketiga. Masih sama, yaitu bagaimana kita menentukan nilai X agar pernyataan misalkan X kuadrat ya. Jadi masalah yang ketiga sedikit lebih kompleks lagi dari persoalan yang kedua. Ya, bagaimana kita menentukan nilai X agar pernyataan X kuadrat plus 5X kurang 1 sama dengan 0 dan X kuadrat min 6X plus 10 lebih besar sama dengan 0 jika dan hanya jika 2X kuadrat min 9X plus 4 sama dengan 0. Ya, kalau dari masalah 1 dan 2, pernyataan majemuknya terdiri dari 2 pernyataan tunggal. Kalau ini bisa kita lihat ada 3 pernyataan tunggal. Ya, sehingga untuk penyelesaiannya jadi ini adalah pernyataan P dan Q implikasi A, ya, P dan Q diimplikasi jadi dan jika dan hanya jika, dan kemudian yang diminta adalah kalau P dan Q kasih R ini sama dengan. Nah, itu yang diminta dari persoalannya. Ya, dengan tentu saja dengan P ini adalah X kuadrat plus 5X min 1 sama dengan 0, Q X kuadrat min 6X plus 10 sama dengan 0, dan R ini adalah pernyataan 2X kuadrat min 9X 4 sama dengan 0. Oke, jadi terdiri dari 3 pernyataan. Baik, seperti pada pertemuan sebelumnya, kalimat majemuk yang terdiri dari 2 penghubung atau lebih, ya kita bisa memperhatikan urutannya. Karena ini dan implikasi yang lebih kuat adalah yang ini. Berarti kita lihat yang dan dulu. Jadi P dan Q. Bagaimana? Apakah kita bisa tentukan nilai kebenarannya? Kita coba lihat. Ya, setelah dilihat dengan saksama terkait dengan pertidaksamaan kuadrat, nampaknya Q ini bisa kita tentukan dengan langsung nilai kebenarannya. Oke, kita bisa lihat Q ini nilai kebenarannya. Kita coba lihat. Kita ubah sedikit saja. Ini jadi X kuadrat min 6X plus 9 plus 1 dari sama dengan 0. Ya, sementara ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Kalau kita lihat bagian ini adalah bentuk kuadrat sempurna, yaitu adalah X min 3 kuadrat, hasilnya adalah ini plus 1. Ya, sehingga apa? Sehingga ini merupakan pernyataan yang bernilai benar, ya. Sesuai dengan masalah yang kedua, bentuk kuadrat selalu non negatif ditambahkan dengan 1, ya, sehingga selalu benar, ya. Sehingga kita dapatkan apa? Q-nya akan selalu bernilai benar, ya. Benar. Oke, ini benar. Kita ingin mendapatkan nilai benar,
kita bisa lihat, oke, berarti ini tidak terlalu menentukan. Kita bisa lihat nilai kebenaran dari P. Nilai kebenaran dari P seperti apa? Nilai kebenaran dari P kita bisa lihat. Kebenarannya kalau ini benar, bisa lihat, kita periksa dulu diskriminannya. Diskriminannya dari P dan diskriminannya adalah berapa? Dikuadrat 5 min 4 kali A, 4 kali 1 kali min 1. Oke, ini nilainya lebih dari. Nah, ini dia punya penyelesaian. Oke, sehingga untuk menyelesaikan persoalan ini, karena ini bernilai benar, oke, kita bisa buat apa? Kombinasinya sekarang supaya pernyataan biimplikasi ini bernilai benar, maka ini harus mempunyai nilai kebenaran yang sama. Oke. Jadi karena ini benar, ya ini bisa kita buat kalau P-nya bernilai salah, maka ini selalu akan bernilai salah. Jadi ketika tau P-nya sama dengan S, maka yang diharapkan adalah ini bernilai salah, maka yang ini diharapkan adalah tau R-nya juga bernilai salah. Sebaliknya kalau tau P-nya bernilai benar, maka tau R-nya juga diharapkan bernilai benar. Jadi ada dua kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan yang ketiga ini, ya. Jadi bergantung pada P dan R, ya. Berarti ini kita lihat dulu penyelesaiannya, kapan dia benar, kapan dia salah. Oke. Bagian P, ketika kita cari akar-akarnya, kita akan mendapatkan apa? Ya, kita akan mendapatkan akar-akar dari P atau akar-akar dari pernyataan ini. Tentukan akar-akarnya. Bagaimana menentukan akar-akarnya? Akar-akarnya kita coba tentukan di sini. Ini bagaimana menentukan akar-akar dari X kuadrat plus X min 1 sama dengan 0. Ya, bisa menggunakan pemaparan, bisa menggunakan rumus. Karena kita sudah tentukan D-nya, kita bisa menggunakan rumus bahwa X12 nya ini sama dengan min B, berarti min 5 plus minus akar D. D-nya tadi adalah berapa? 25 ditambah dengan 4 akar 29 per 2. Jadi ini adalah X1 dan X2 nya. Jadi ketika X1 nya sama dengan min 5 2 dan X2 nya sama dengan min 5 min 2, maka pernyataan P akan bernilai benar. Tapi ketika tidak sama dengan 2X ini, maka pernyataan P akan bernilai salah. Kemudian kita lihat pernyataan R. R sama juga bentuknya adalah persamaan kuadrat. 2X kuadrat min 9X plus 4 sama dengan 0. Ini saya kira cukup mudah difaktorkan. 2X X begitu, ini min 4 min 1 dengan 0, sehingga kita dapatkan X nya sama dengan setengah atau X nya sama dengan 4. Oke, mari kita lihat nilai-nilainya, ya. Jadi ini adalah nilai-nilai untuk P, X yang memenuhi kalau dia benar, dan ini adalah nilai-nilai untuk R kalau dia benar. Oke. Jadi saat kapan dia bernilai salah? Berarti ketika X-nya tidak sama dengan yang keempat ini, ya. Jadi P, Q, dan R. P maksudnya P dan R bernilai salah ketika apa? Ya, ketika X ya tidak sama dengan min 5 plus minus akar 29 per 2, dan X-nya juga tidak sama dengan setengah, dan X-nya tidak sama dengan 4. Oke? Ya, jadi ketika X-nya tidak sama dengan ini. Lalu kapan P-nya benar dan R-nya juga benar? Kapan ini bernilai seperti ini? Oke, ini penghubungnya dan yang dua-duanya harus terpenuhi. P-nya benar dan I-nya benar. Nampaknya di sini tidak ada irisannya. Ini nampaknya semua berbeda. Berarti tidak akan ada nilai X yang membuat apa? P dan R itu sekaligus bernilai benar. Oke, jadi kesimpulannya tidak ada X yang memenuhi, ya.
ketika P dan R-nya diminta untuk nilai benar sekaligus, ya kita bisa lihat tidak ada nilai X yang sama. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke, jadi nomor 3 sedikit lebih kompleks daripada persoalan nomor 1 dan nomor 2. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini untuk penjelasan topik terkait dengan penerapan logika untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Salam logika matematika. Sekian dan terima kasih.